Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Kali ini aku mau membuat kue kering kastengel. Ini cocok untuk ide jualan atau isian toples pada saat acara lebaran nanti. Rasanya enak, ngeju banget, dan bahan-bahannya juga sangat ekonomis. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh di subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan 200 gram margarin dan butter. Kalau teman-teman pakai margarin aja boleh, nggak usah ditambahkan garam ya, karena aku mix margarin dan butter, jadi nanti di resepnya aku tambahkan garam sedikit. Kemudian kita masukkan 2 kuning telur. Selanjutnya kedua bahan ini akan kita aduk sampai tercampur rata dan teksturnya menjadi creamy. Untuk mengaduknya atau meratakannya boleh menggunakan mixer dengan kecepatan rendah dan sebentar aja. Kalau aku cukup menggunakan whisker gini aja ya, karena aku membuatnya sedikit. Biasanya kalau aku buatnya banyak pasti menggunakan mixer. Sampai adonannya seperti ini, kemudian kita masukkan sedikit garam. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian aku juga tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Dan kita aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan keju cheddar. Aku menggunakan 100 gram dan ini sudah aku parut. Kita masukkan semua, kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Oh ya, buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Kalau sudah, kemudian kita masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya ini aku menggunakan sebanyak 300 gram. Aku menggunakan tepung terigu protein rendah. Aku masukkan sebagian dulu, kemudian ini kita aduk kembali. Karena bagian pinggir tidak kejangkau dengan whisker, jadi aku rapihkan sebentar menggunakan spatula seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan semua tepung terigu. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan teksturnya berubah menjadi kalis. Untuk mengaduknya supaya lebih mudah, aku menggunakan tangan aja ya. Tandanya adonan kalis jika kita pegang di telapak tangan atau jari-jari sudah tidak ada yang menempel dan mudah untuk kita bentuk. Nah, seperti ini menurut aku sudah kalis. Kita lihat di bagian mangkuk juga sudah tidak ada yang menempel dan kita pegang dengan telapak tangan juga sudah tidak ada yang menempel. Untuk konsistensi adonannya tidak lembek dan tidak keras, menurut aku ini sudah pas. Ini juga sudah bisa untuk kita bentuk. Kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, kita siapkan 1 lembar plastik. Ini aku menggunakan plastik kiloan yang aku potong menggunakan gunting ya. Kemudian kita ambil sebagian adonan, lalu ini akan kita pipihkan dengan rolling pin. Nah, untuk ketebalannya ini sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Kalau aku biasa menggunakan setengah senti atau 0,5. Menurut aku ini sudah, kemudian aku sisihkan terlebih dahulu, lalu kita siapkan loyang. Untuk loyangnya juga aku nggak lapisi sama sekali menggunakan margarin ya. Sebelum cetakan kita gunakan, kita celupkan dulu di tepung terigu supaya nanti nggak lengket. Untuk cetakannya aku pakai yang seperti ini ya. Kalau teman-teman mau pakai yang bentuk oval boleh silahkan. Lalu ini kita letakkan atau kita tekan di bagian adonan yang sudah kita pipihkan tadi. Cara mengeluarkannya jika ada yang lengket mudah banget ya, tinggal diketuk-ketuk aja di telapak tangan. Nah, kalau sudah kita susun di atas loyang. Pada proses ini teman-teman jangan lupa panaskan oven. Panaskan oven kurang lebih 10 menit, setting dengan api atas bawah dengan suhu 150 derajat. Kalau teman-teman pakai oven tangkring juga sama, dipanaskan terlebih dahulu. Nah, ini semua sudah selesai aku cetak. Kemudian bagian atasnya mau kita lapisi dengan telur dan juga kita beri topping keju parut. Untuk telurnya aku gunakan 1 butir telur, aku kocok lepas, kemudian aku tambahkan pewarna sedikit ya.
Kalau sudah, kemudian kita olesi bagian atasnya sedikit-sedikit aja. Selanjutnya bagian atas kita beri topping keju. Ini kita letakkan kejunya secukupnya aja ya. Nah, ini semua sudah aku beri topping keju, kemudian ini mau aku oven. Untuk ovennya sudah aku panaskan selama 10 menit. Aku setting menggunakan api atas bawah dengan suhu 150 derajat. Kita oven sampai matang atau kurang lebih selama 40 menit. Setelah kita oven selama 20 menit, kita tukar posisi loyang yang atas di bagian bawah dan yang bawah di bagian atas supaya matang merata. Selanjutnya kita oven kembali kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang. Nah, ini setelah durasi kurang lebih 40 menit, kastengelnya sudah matang, kemudian aku angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu. Kalau kastengelnya sudah dingin atau suhu ruang, kemudian kita kemas ke dalam toples. Untuk toplesnya aku gunakan toples bulat ukuran 500 gram. Kalau teman-teman mau pakai toples tabung juga boleh, silahkan. Cara menyusunnya juga bebas saja, kalau aku susun seperti ini. Nah, kelihatan ya kastengelnya sangat cantik, warnanya bagus, nggak ada yang gosong dan matang merata. Kalau untuk jualan, jangan lupa bagian atasnya kita tempeli dengan stiker brand nama produk kita supaya terlihat cantik dan menarik. Dan yang terakhir kita beri solasi supaya rapat dan kedap udara. Untuk solasinya juga jangan lupa ya, setelah kita gunting bagian ujungnya supaya mempermudah untuk membuka customer yang membeli kue kita, bagian ujung kita lipat ke dalam seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Dari satu resep tadi aku menghasilkan satu toples ukuran 500 gram dan sisa sedikit seperti ini ya. Kalau teman-teman mau membuat lebih dari satu toples, boleh dikalikan aja resepnya. Kastengel ini rasanya enak, ini resep biasa aku untuk jualan. Buat teman-teman silahkan coba di rumah ya. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.